Selamat bertemu lagi dengan channel Kampung. Di video kali ini, akan melanjutkan cerita alur film legenda Gunung Merapi. Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Dukun Kondang Ki Pandean telah menyuruh Kenting Wulan dan Kenting Jamas untuk mengusir 4 jin hitam penunggu santet Brajalawe. Namun Mak Lampir tidak terima, karena Kenting Wulan dan Kenting Jamas telah diambil kekuatannya. Sehingga Mak Lampir pun murka kepada Ki Dukun Kondang Pandean. Singkat cerita, di suatu hari Ki Dukun Kondang Pandean sedang menanam pohon pisang tanduk di depan rumah. Dan pada saat itu, tiba-tiba Kenting Wulan dan Kenting Jamas datang untuk balas dendam. Dan didukung oleh Dian Selasih dan Mak Lampir. Mereka semua pun ingin menghabisi Ki Dukun Kondang Pandean. Karena 4 jin penunggu santet Brajalawe akan dikeluarkan dari santet Brajalawe. Pada saat itulah terjadi pertarungan Mak Lampir dengan Dukun Pandean. Kurang ajar. Kenapa kalian pulang? Aku tidak sudi jadi budakmu lagi. Kami datang untuk menuntut balas. Kurang ajar. Siapa yang berani memecahkan baju wajah samsaraku? Aku yang memecahkannya, Pandean. Kau mau apa? Mak Lampir. Tidak percuma kau menjadi dukun sakti yang tersohor. Tapi sekarang, hadapi murid-muridku. Bereskan dia. Baik, Guru. Singkat cerita, kini Dukun Kondang pun telah tewas dikeroyok murid Mak Lampir. Kita lanjut saja menuju Linduaji, di mana pada saat itu Linduaji sedang pulang dari Batavia menuju Mataram. Namun lagi dan lagi, di tengah perjalanan Linduaji dihadang oleh 2 orang penjahat anak buah Tuan Menir yang disuruh menangkap Linduaji hidup atau mati. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Tapi sebelumnya, bagi kawanku semua dimanapun berada, yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya dengan cara memijit tombol like dan subscribe-nya. Biar kalian jadi orang pertama yang menerima informasi video terbaru dari kami. Tak, itu orangnya, Tak. Sepertinya iya. Coba saya buktikan dulu. Bunga Bakung. Bunga Melati. Gending Keraton. Bende Mataram. Alhamdulillah. Sudah lama kami ingin bertemu dengan Andika. Ada yang ingin kami bicarakan. Untuk apa? Eka Wacana. Tukang warung itu namanya Sarkim. Dia akan membawa Andika ke tempat yang dituju. Dia akan berhenti dan membungkuk membetulkan terompahnya. Arah kepalanya menunjukkan rumah yang harus Andika masuki. Ketuklah dengan terima dia suara. Tunggu. Ada apa? Lihat di sana. Orangnya ada di dalam. Paling sedang makan. Ayo kita serang bersama. Jangan menyalahi perintah. Menir Hendrik melarang kita untuk bertindak sendiri. Kita lapor. Kau saja yang lapor. Aku tunggu di sini. Baik. Hati-hati. Kedua mata-mata Menir Hendrik pun telah menemukan mangsanya yang telah diikuti dari belakang. Namun ia tidak berani menangkapnya, karena Linduaji bukan orang sembarang orang. Sehingga mereka pun melaporkan kepada Menir Hendrik pimpinan mereka. Benar, Menir. Saya lihat dia masuk ke situ. Selesai! Siap, Mayor. Siapkan 1 regu pasukan. Bawa beberapa pendekar, ikuti calling. Tangkap Linduaji hidup atau mati. Percuma, Mayor. Antawirya, apa kabar Demang? Apa Menir mau menangkap Linduaji hanya dengan 1 regu pasukan? Itu hanya akan mengantar nyawa saja, Menir. Linduaji pendekar sakti pilih tanding. Ia licin seperti belut. Bagaimanapun, dia harus ditangkap. Ini perintah Gubernur Jenderal dari Batavia. Saya ingin tahu. Menir lebih senang kehilangan uang atau pasukan? Apa maksudmu? Jangan bertanya dulu. Jawab pertanyaan saya itu. Tentu aku lebih suka hilang uang.
daripada korbankan pasukanku. Kalau begitu, beri saya uang, Menir. Dan saya akan serahkan Lindu Aji kepada Menir, hidup atau mati. Bisa aku pegang perkataanmu? Saya tidak pernah main-main, Menir. Tapi... Apa pernah saya kecewakan Menir? Oh, tidak. Nah, kalau begitu tidak ada alasan Menir untuk ragu-ragu terhadap kemampuan saya. Baik. Berapa uang yang kau minta? 700 ringgit. Oh, banyak sekali. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Saya tahu Menir tidak ada uang sebanyak itu. Tapi Menir bisa lapor pada atasan Menir. Nanti yang akan membayarnya atasan Menir. Atau mungkin juga Kanjeng Temenggung. Atau bisa juga Tuan Residen. Ingat, Menir, Lindu Aji berbahaya bagi company. Dia bisa menyatukan para bupati di seluruh tanah Jawa ini untuk menyerang Batavia. Seperti yang dilakukan Sultan Agung sekarang ini. Beri aku keyakinan bahwa usahamu pasti berhasil. Menir masih ragu? Bukannya ragu, tapi aku harus usahakan uang banyak. Dan aku harus bisa yakinkan atasanku, atau mungkin komisaris, agar dananya cepat dikeluarkan. Begini, Menir. Kini Ki Demang Antawirya pun sedang berunding tentang dana penangkapan Lindu Aji. Sementara itu, Lindu Aji sedang berada di rumah Kuwu Dartam sedang menanyakan tentang berapa Kuwu yang membantu perjuangan Mataram. Kuwu Ahmad, Temang Kanda, Lebetarup, dan yang diam-diam membantu adalah Tumenggung Wangsasena. Apakah mereka mau mengirimkan orang-orangnya ke Batavia? Betul. Kalau tidak salah, lebih dari 50 orang sudah dikirim ke Cirebon. Ada lagi Demang yang bisa kita mintai bantuannya? Sepertinya Demang Antawirya juga bisa dimintai bantuannya. Demang Antawirya? Apa iya? Demang Antawirya selama ini diam-diam saja. Berbeda dengan Demang Sakiman. Dia jelas terang-terangan membela company. Ki Kuwu Darta pun mengusulkan minta bantuan kepada Demang Antawirya saja. Sabab, Sukmana Wirya adiknya Demang Antawirya yang sudah jelas-jelas benci kepada company Belanda. Namun hanya saja, wilayahnya saat ini dikuasai orang Belanda. Namun mereka tidak berani melawan, karena orang Belanda bedilnya menakutkan. Sebetulnya, Demang Antawirya pun tidak suka dengan orang asing. Namun Demang Antawirya sedang menggunakan akalnya. Lalu akal bagaimana yang akan dipakai Demang Antawirya? Mari kita simak sampai selesai. Bagaimana menurut Kanjeng? Jika Demang Antawirya kita dekati, dan kita jadikan pendukung kita. Hati-hati. Kita harus tetap waspada. Jika wilayahnya sudah berada dalam kekuasaan company, mungkin saja mereka sudah dibina oleh company. Tapi tidak ada salahnya jika kita selidiki dulu. Baiklah, akan saya jajaki, Kanjeng. Ki Demang! Ki! Tunggu, Ki! Kuwu Darta. Senang sekali aku bisa bertemu Kuwu. Sama-sama, Ki. Ki Demang mau kemana? Sedang bingung. Semula ingin mencari adikku si Sukmana Wirya. Tapi aku tidak tahu kemana adikku berada. Ada kabar burung dia ke Batavia. Ada keperluan apa mencari adik Ki Demang? Ki Kuwu tahu, Gusti Sultan Agung sedang mengirimkan tentaranya ke Batavia. Tahu? Terus terang, aku ikut tergugah. Itu bagus, Ki Demang. Iya, tapi adikku entah ada di mana. Aku tunggu-tunggu tidak pernah muncul-muncul. Betul, Ki Demang mau memberikan dana untuk perjuangan. Ki Kuwu kira aku bohong. Bukan begitu. Kalau memang benar, saya akan mengenalkan Ki Demang dengan petinggi Mataram yang bisa dipercaya untuk menyampaikan sumbangan Ki Demang. Siapa namanya? Lindu Aji. Lindu Aji yang sudah tersohor itu? Benar. Bagaimana? Aku setuju. Tapi aku minta di tempat rahasia. Kenapa? Aku tidak mau diketahui company. Jika dilihat mata-mata company, aku bisa celaka. Bagaimana kalau di rumah saya? Itu sama saja menyuruh aku ditonton penduduk bahwa aku mendukung Laskar Mataram. Aku bisa digantung company di alun-alun. Ki Demang maunya di mana? Hutan Randusari. Jauh amat. Demi keselamatan. Baik. Kapan? Kalau bisa besok. Baik. Besok. Pada malam harinya, Demang Antawirya pun kembali mendatangi Profesor Hendrik untuk membicarakan mengenai Lindu Aji. Masalahnya, bagi orang Belanda seperti Profesor Hendrik tidak bisa dilawan dengan okol atau dilawan mentah-mentah. Masalahnya,
senjatanya juga sudah menakutkan apalagi orangnya. Maka dari itu, harus dilawan dengan akal bukan dengan okol. Dalam peribahasa, jernih airnya kena ikannya. Harus kita selidiki dulu, Menir. Terlalu lama. Besok aku akan tangkap dia. Saya takut gagal, Menir. Pasti akan banyak jatuh korban. Lindu Aji bukan pendekar biasa. Pendekar mana yang tahan dihantam peluru pistolku ini? Tunjukkan, Demang. Siapa? Lindu Aji? Demang lihat nanti. Lindu Aji akan menjerit, memanggil ibunya. Karena tempurung lututnya, aku hancurkan dengan pistol ini. Keesokan harinya, Demang Antawirya pun menepati janji pertemuan dengan Kuwu Darta di hutan Randusari. Namun rupanya hutan Randusari sudah terhendus oleh mata-mata Kapiten Belanda yang sedang membututi Lindu Aji. Sebetulnya, Kuwu Darta tidak tahu bahwa di hutan itu ada musuh yang mengintai. Sudah setengah hari begini. Bayangannya pun belum kelihatan. Aku sudah datang, Ki. Loh, mana Lindu Aji? Ada. Jangan khawatir. Andika yakin tidak ada yang mengikuti. Tidak, Ki Demang. Aman. Hingga pada akhirnya, pertarungan di hutan Randusari pun pecah. Senopati Mataram Lindu Aji melawan gerombolan orang asing yang dipimpin Menir Hendrik. Sedangkan Menir Hendrik dengan Demang Antawirya bersembunyi di bawah pohon randu. Jangan jadi pengecut. Tetaplah di sini. Apa aku bilang, Menir? Jangan gegabah menyerang Lindu Aji. Tapi Menir tidak mau dengarkan omonganku. Lihat, banyak korban yang jatuh mati mengenaskan. Menirlah yang harus bertanggung jawab. Ini perang, Demang. Dalam perang biasa ada yang menang, ada yang kalah. Itu sudah biasa. Menir Hendrik pun masih bersikukuh tidak mau diingatkan oleh Demang Antawirya. Dan ujung-ujungnya melepaskan tembakan untuk membunuh Lindu Aji. Suara Demang Antawirya. Iya, mari kita cari. Mari. Tolong! Tolong! Itu dia. Ki Demang tidak apa-apa? Tidak apa-apa bagaimana? Tidak lihat apa? Tangan dan kakiku diikat seperti ini. Bilang tidak apa-apa. Celaka! 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 Tega-teganya Ki Kuwu mengkhianati aku. Tunggu dulu, Ki Demang. Mengkhianati bagaimana? Ki Kuwu bilang tidak ada yang mengikuti. Aman, aman. Kenyataannya, kompeni dan orang-orang bayarannya itu habis menyerang kita. Aku sendiri juga heran. Aku tidak tahu dari mana mereka datang. Hah, bisa-bisa aku dipanggil kepedanaan. Hancur, hancur. Mati aku. Pasti aku dicopot sebagai Demang. Jangan membayangkan yang belum ketentuan, Ki Demang. Kenyataannya kompeni tahu aku bekerja sama dengan Lindu Aji. Apakah sekarang mereka akan tinggal diam? Aku tidak berani kembali lagi ke desaku sekarang. Kenapa? Apa takut ditangkap? Jelas. Siapa yang mau cari penyakit? Lihat. Ini 200 ringgit. Tolong disampaikan pada yang berhak menerimanya. Untuk dana perjuangan. Terima kasih. Terima kasih, Ki Demang. Kiranya sampai di sini dulu cerita alur film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.
Terima kasih.